Bagi Anda pecinta otomotif, segeralah berkunjung ke Purbalingga. Terletak di Jawa Tengah dan hanya sekitar 1 jam dari Purwokerto, Anda akan menemukan kegiatan masyarakat kelas menengah pengrajin knalpot. Berbagai jenis knalpot tersedia di sini, dari mobil, motor, aneka racing, hingga variasi lainnya yang berbahan dari karet. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali lagi berjumpa dengan saya Indra Ristianto. Hari ini di sini, di salah satu tempat untuk mengenang jasa dari pahlawan nasional putra daerah kelahiran asli dari Kabupaten Purbalingga. Ya, Jenderal Sudirman. Kabupaten Purbalingga selain terkenal sebagai salah satu tempat lahir pahlawan nasional yaitu Jenderal Sudirman, juga memiliki kisah lain yang menarik. Salah satunya dari bidang ekonomi. Usaha mikro, kecil, dan menengah dari Kabupaten Purbalingga menjadikannya salah satu usaha mikro, kecil, dan menengah dengan perkembangan paling pesat di wilayah Jawa Tengah. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Purbalingga melakukan berbagai macam cara. Salah satunya untuk menghadapi tantangan zaman modern seperti ini, UMKM di Purbalingga mengembangkan warung mikro digital. Untuk itu, kita hari ini akan menelusuri seperti apa perkembangan UMKM di Kabupaten Purbalingga. Bersama saya Indra Ristianto, ikuti penelusuran saya hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di Satelit TV. Menjuarai seluruh Jawa, dikenal di wilayah Nusantara, dan dilirik pengusaha asing sudah menjadi hal yang biasa. Kualitasnya dapat ditandingi dengan produk pabrik original. Bahan dasar knalpot dipakai menggunakan plat yang berkualitas. Pusat industri knalpot berada di daerah Kembaran Kulon, tepatnya di Sayangan. Dari sinilah awal mula para perajin knalpot memulai usahanya. Halo pemirsa setia Satelit TV, kembali lagi bersama saya Indra Ristianto. Sekarang kita sudah berada di Kabupaten Purbalingga, salah satu wilayah di Indonesia yang terkenal dengan geliat usaha mikro, kecil, dan menengahnya. Salah satu produk dari UMKM yang terkenal adalah produksi dari knalpot yang sudah mencapai ekspor di berbagai negara di dunia. Seperti apa geliat dari UMKM di Purbalingga selain dari knalpotnya? Ikuti saya terus dalam program berikut ini. Pada akhirnya, industri pembuatan knalpot di Kabupaten Purbalingga tersebar di beberapa wilayah seperti Kecamatan Bojongsari hingga Kecamatan Kalimana. Mereka kini membuat sendiri knalpot-knalpot tersebut dan mampu membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Ya Mas, saya Indra dari Satelit TV. Saya agak tertarik nih Mas dengan perkembangan dunia UMKM, salah satunya di dunia usaha kecil menengah, terutama dalam bidang knalpot di Purbalingga, karena seperti yang kita udah ketahui bahwa Purbalingga menjadi salah satu daerah yang terkenal dengan sentra produksi knalpotnya di Indonesia. Untuk yang pertama mungkin saya pengen tahu sejarahnya seperti apa Mas, dari mungkin dulu sebelum terbentuknya sampai sekarang sudah terkenal di bahkan hampir di seluruh Indonesia. Yang pertama kali kan knalpot ini kan sebenarnya bukan tujuan utama ya. Sebenarnya dulu mungkin orang tua kami, kakek kami dulu kan secara nggak sengaja sebenarnya ada teman. Dulunya kan awalnya ini kakek kami itu kan bekerja dalam bidang itu seni penempa besi seperti iya, itu. penempa besi seperti kompor, dandang gitu. Terus satu ketika ada teman yang pengen dibikinkan knalpot di mobil. Akhirnya para kakek kami akhirnya mencoba membuat, ternyata jadi dan lambat laun akhirnya banyak permintaan itu. Singkat cerita seperti itu. Jadi itu awal mula cikal bakal adanya industri knalpot di Kabupaten Purbalingga ini seperti ya. Dan mungkin apakah dengan saking banyaknya industri knalpot di sini, mungkin beberapa orang atau mungkin dari Mas sendiri menjadi salah satu penginisiasi adanya paguyuban seperti itu? Ya sebenarnya dari dulu sudah ada paguyuban seperti itu kan, cuma memang karena mungkin komunikasi ya dan sibuk sendiri-sendiri, akhirnya paguyuban itu baru udah beberapa kali gitu ya, paguyuban itu cuma ya gitulah gitu kan, masalah sekedar kumpul-kumpul seperti itu ya. Nah, ini saya cobalah untuk semakin kesini kan semakin perlu paguyuban lah untuk kedepannya gimana untuk sharing ilmu mungkin ya, akhirnya ya untuk teman-teman saya yang betul-betul
bidang itu mencoba yuk bikin paguyuban ya yang biasa-biasa dulu aja gitu. Sampai sekarang, apakah salah satu mungkin beberapa produk knalpot ini desainnya itu juga salah satu bentuk hasil dari adanya paguyuban itu seperti apa? Lalu sharing teknologinya, jenis-jenis modelnya seperti itu juga merupakan salah satu hasil dari paguyuban itu. Dan bisa diceritakan juga mungkin ritme atau mungkin semacam kapan waktu pertemuan biasanya diadakan? Kita pertemuan rutin ya. Untuk paguyuban ini 2 minggu sekali. 2 minggu sekali ya. Untuk membahas masalah produk baru lah, terus masalah perkembangan toko gimana gitu. Termasuk desain dan teknologi yang akan diterapkan di knalpotnya ya sih. Kita fleksibel aja sebenarnya. Kalau berbicara masalah paguyuban, pastinya kan ada mungkin satu tempat yang dijadikan sebagai sekretariat seperti itu. Ya. Sampai sekarang sudah adakah sekretariat yang tetap untuk mungkin bisa bertemu atau mungkin menghubungi pihak paguyuban seperti itu? Kita belum besar seperti itu ya, jadi kita masih biasa gitu aja. Paling kalau masih biasa hubungi saya gitu ya. Sementara itu boleh dikatakan mungkin sedikit bocoran kepada kita semua, prosentase produksi dan juga permintaan pasar lebih besar mana antara knalpot motor atau knalpot mobil? Mengingat sekarang kan dunia otomotif di Indonesia bahkan sudah sampai mengalahkan perkembangan dunia otomotif di Thailand seperti itu. Untung besar knalpot motor itu. Besar knalpot motor. Iya. Prosentase kira-kira mencapai berapa? Perbandingannya 60-40 lah. 60-40. Iya. 60% untuk motor dan 40% untuk mobil. Iya. Terkait dengan pemasaran yang tadi katanya sudah online, bahkan menembus pasar internasional. Harapannya dari para pengusaha ini, mungkin Mas bisa mewakili dari paguyuban pengusaha knalpot di Purbalingga. Harapan kita sih sebenarnya ada lah semacam paguyuban lagi yang sebenarnya agar harga itu terjaga. Sementara ini kan harga masih sendiri-sendiri, kadang akhirnya semakin banyak yang jual, akhirnya semakin turunkan harganya. Turunkan itu. Harapan kami ada semacam organisasi atau gimana yang mengontrol regulasi harganya. Itu, ya.